Hai semuanya, saya Lesti Uno. Kali ini saya akan mengarang alur cerita lagi. Judul ceritanya adalah Los Perdos. Cerita dimulai di tengah perang antar kubu, di mana banyak kubu-kubu yang terbentuk dan saling bertarung demi merebut kekayaan. Tetapi ada satu kubu yang tujuannya mencari kedamaian dan menegakkan keadilan, yaitu kubu Perdos. Salah satu member kubu Perdos yaitu Bang Ilo dan Mbak Relit baru pulang dari misi penyelamatan keluarga John dan hendak berkumpul dengan member lain di markas. Tapi si Ilo bilang ke Relit kalau dia pengen nungguin di mobil. Akhirnya Relit masuk ke markas sendirian. Di dalam markas, Relit dan anggota member lainnya sedang merancang strategi penyerangan terhadap geng Tetaskar di tengah jalan Suguraya. Relit balik ke mobil dan bilang ke Ilo kalau mereka akan ngumpul dengan Bang Tutu di pos 2 dan member lainnya bakal nyusul ke sana. Relit pun menyetir mobilnya. Saat Ilo dan Relit tiba di pos 2, mereka masuk ke gedung bareng Bang Tutu untuk mempersiapkan penyerangan. Member lain pun tiba di pos 2. Salah satu ketua kubu berkata kalau Tetaskar tak bisa diremehin. Apalagi kita belum tahu apa siasat mereka. Tim Perdos menyiapkan Los Laser masing-masing dan bergerak ke jalan Suburaya. Di sana kubu Perdos bertemu langsung dengan kubu Tetaskar dan saling melancarkan laser. Dalam pertempuran mereka, Los Laser tidak bisa menyakiti siapapun, namun bisa membuat siapapun pingsan. Satu persatu kedua belah kubu saling kalah mengalahkan. Tiba-tiba kubu Sarayang datang dan memihak Tetaskar. Ketua kubu Perdos berkata, "Apa yang kalian lakukan?" Ketua Tetaskar menjawab, kalau kubu yang memihak kebaikan adalah penghalang paling mengganggu. Para member Perdos yang saat itu sedang berada di Suguraya semuanya mundur. Mereka harus mencari cara demi keamanan member lainnya. Member Perdos akhirnya sembunyi di tempat rahasia. Ilo mencoba memotivasi semua member dengan berkata, kita tidak boleh menyerah, kita perlu wujudkan kedamaian untuk rakyat. Relit dan beberapa member setuju dengan Ilo. Namun, sebagian member sudah putus asa dan salah satunya bilang, bagaimana kalau mereka membawa geng lain lagi? Ketua Perdos bilang, kalau cara satu-satunya yaitu 2 di antara kita perlu diberi kekuatan Ngang, dan yang lainnya perlu mengajak kubu lain yang mau bekerja sama dengan Perdos. Ilo nanya, apa itu kekuatan Ngang? Ketua kubu menjawab, Los Laser adalah senjata umum yang dipakai para anggota kubu. Namun, kekuatan Ngang lebih kuat dari Los Laser. Itu adalah kekuatan spesial. Ilo dan Relit pun disuruh meminum intisari Ngang. Setelah meminumnya, mereka merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuh mereka berdua. Para member Perdos yang masih bisa bertarung bekerja sama dengan kubu Luxo dan mencoba menghadapi kubu Tetaskar dan kubu Sarayang yang ternyata juga mengajak kubu Matser. Kubu Perdos dan Luxo kalah telak. Akhirnya Ilo dan Relit pun turun tangan dengan mengeluarkan kekuatan baru mereka. Ilo bisa memanipulasi energi dan Relit bisa memunculkan raksasa. Relit menghentakkan kaki raksasa miliknya dan menumbangkan semua member Tetaskar, Sarayang, dan Matser. Lalu Ilo menggunakan kekuatan energinya dan membuat ketiga kubu itu tertidur semua. Kubu Perdos dan Luxo melega. Namun ketua Tetaskar membawa kabur ketua Perdos. Para member mengejarnya. Ilo dan Relit menyusul. Ketua Tetaskar menghentikan langkahnya dan mengancam akan meleser ketua Perdos jika member Perdos dan Luxo mendekat. Ilo dan Relit menghadang dari belakang. Ilo bilang, lepasin ketua kami. Ketua Tetaskar menjawab, tidak mau. Namun si ketua Tetaskar heran, kenapa Ilo dan Relit tidak menggunakan kekuatannya. Dia pun mengambil peluang.
dan hendak meleser ketua Perdos. Hilo, Relit, dan member lain hendak menghentikannya. Namun los laser yang digunakan ketua Tetaskar malah meleser dirinya sendiri. Ketua Tetaskar pun pingsan. Kubu yang jahat telah kalah dan kubu yang baik menang. Kubu Tetaskar, Sarayang, dan Matser kini diamankan untuk diminta pertanggungjawaban. Perang pun berakhir. Tamatlah alur ceritanya. Teman-teman di rumah semoga terhibur. Terima kasih telah menonton.